Hai guys, selamat datang di channel Elkun. Fans Boruto berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas cerita One Punch Man, di mana Saitama yang masuk ke dunia One Piece. Oh ya, cerita ini cuma fanmade aja guys. Jadi yang bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik mangaka One atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece chapter pertama yang bersumber dari salah satu channel YouTube, yaitu Alfiza Farhan. Nah, di cerita manga final chapter pertama ini, Saitama masuk ke dunia One Piece. Dia juga bertemu dengan Koby, yang saat itu masih culun dan belum bergabung dengan Angkatan Laut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan seorang pria yang telah memiliki semua kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan di dunia. Dia adalah Goldie Roger, sang raja bajak laut. Ucapan terakhir sebelum kematiannya telah menginspirasi dan mendorong semua orang di seluruh dunia untuk mengarungi lautan. Setelah itu, scene berpindah ke Saitama yang sedang berjalan di dalam hutan. Dia seperti merasa kebingungan dengan lokasi yang dia lalui. Menurutnya, tempat ini terlihat familiar. Setelah berjalan di dalam hutan cukup lama, akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda. Secara tak terduga, pemuda tersebut adalah Koby, yang saat itu belum bergabung dengan Angkatan Laut. Penampilannya juga masih sangat polos dan mengenakan kacamata pula. Koby bertanya, apakah pria botak itu baik-baik saja? Dia juga bertanya, siapa nama orang tersebut? Selain itu, menurut Koby, pakaian yang pria tersebut kenakan juga terlihat aneh. Saitama bercerita jika dia baik-baik saja, tapi dia merasa jika sepertinya telah tersesat di dalam hutan ini. Si botak juga memberitahu kalau pakaian yang dia kenakan ini adalah kostum pahlawannya. Saitama ganti bertanya balik. Berhubung bocah tersebut bertanya seperti itu, membuatnya penasaran. Apakah tidak ada pahlawan selain dirinya di sekitar sini? Mendengar pertanyaan itu membuat Koby bingung sendiri. Dia memberitahu kalau hal seperti itu tidak ada di sini. Dia penasaran, apakah sebutan pahlawan yang pria botak itu katakan barusan mirip dengan marinir? Karena organisasi Angkatan Laut itulah yang melindungi orang-orang dari para bajak laut jahat. Koby juga bercerita jika impiannya adalah menjadi bagian dari para pasukan Angkatan Laut tersebut. Tapi si botak juga ganti menjawab kalau dia tidak pernah mendengar tentang marinir itu pula. Dia menyarankan Koby kalau bocah itu memang ingin menjadi bagian dari marinir tersebut, lebih baik segera melakukannya saja. Sambil berpikir, Saitama bertanya kepada Koby, apakah pemuda itu memiliki suatu perahu atau semacamnya? Koby menjawab kalau sebenarnya dia punya sebuah perahu, tapi sayangnya dia tidak pernah menyelesaikannya. Bocah itu juga bercerita kalau sebenarnya dia ingin sekali melarikan diri dari tempat ini menggunakan perahu buatannya. Saitama bingung dengan maksud bocah tersebut. Koby bercerita singkat kalau dia sebenarnya sedang terjebak bekerja sebagai penjaga di dalam kru bajak laut. Tapi sesaat Koby teringat dengan ucapan si botak tadi soal dirinya yang menjadi seorang pahlawan. Bocah itu meminta tolong kepada Saitama untuk membantunya melarikan diri. Dia memohon dengan sangat kepada si botak karena Koby sudah bekerja sangat keras hanya untuk bisa tetap bertahan hidup dari para bajak laut itu. Mendengar permintaan tersebut, Saitama kembali bertanya, bagaimana soal perahunya tadi? Sambil berkeringat dan mulai menangis, Koby memberitahu, mungkin bajak laut itulah yang akan menghancurkan perahunya jika mereka tahu kalau dia telah membuat sebuah perahu untuk kabur. Koby perlu memastikan diri bahwa dia tidak dikejar oleh para bajak laut tersebut selagi mereka kabur menaiki perahu. Setelah itu, Koby dan Saitama bergegas menuju perahu yang bocah tersebut miliki. Namun saat mereka berdua mau menyelesaikan perahunya, tiba-tiba bruak! Seorang wanita gendut muncul dan menghancurkan perahu tersebut menggunakan pemukul besinya tanpa ampun. Ternyata wanita itu adalah Alvida. Sambil menghancurkan perahu milik Koby itu, Alvida berkata kalau akhirnya dia menemukan bocah tersebut. Menurutnya, aksi dari Koby dalam mengendap-endap untuk kabur itu akan mudah dia ketahui. Sedangkan Koby yang melihat perahunya hancur dalam satu serangan amat sangat terkejut. Alvida berkata, menurutnya bocah tersebut tidak tahu berterima kasih karena selama ini dialah yang membuat Koby bisa tetap bertahan hidup. Sambil berkeringat dan tersenyum ketakutan, Koby bersandiwara dan berkata, jika Nona Alvida salah paham,
karena perahu buatannya itu sebenarnya akan dia jadikan sebagai hadiah untuk Nona Alvida seorang. Namun di luar dugaan, dengan tanpa rasa takutnya sedikit pun, si botak tiba-tiba nyeletuk dan bertanya kepada bocah itu, apakah wanita gemuk tersebut yang sebenarnya ingin bocah itu hindari? Sontak saja kejadian itu membuat para bajak laut beserta Alvida dan Kobi langsung pada melongo. Para pasukan milik Alvida pada emosi berat dan tidak percaya dengan apa yang pria botak itu katakan barusan. Sontak saja Kobi segera memegang pundak Saitama dan berkata jika menurutnya si botak sungguh sangat gila. Bisa-bisanya dia menghina mereka yang notabene adalah para bajak laut. Alvida yang mendengar perkataan barusan amat sangat emosi. Dia segera mengangkat tongkat besi berdurinya dan melancarkan pukulannya ke arah Saitama. Tapi si botak yang mau diserang itu hanya menunjukkan ekspresi herannya. Dalam benaknya dia teringat soal bajak laut yang Kobi ceritakan sebelumnya. Menurutnya wanita yang mau menyerangnya ini bukanlah seorang bajak laut, melainkan wanita yang hanya mengenakan pakaian cosplay saja. Dan duak! Dengan santainya, si botak berhasil menghempaskan Alvida menggunakan satu pukulan. Kejadian itu membuat para pasukannya pada terkejut dan kebingungan. Mereka tidak habis pikir, kapten mereka Alvida akan dapat dikalahkan dengan sekali pukulan saja. Mereka sampai menduga-duga jika Nona Alvida dapat dikalahkan, karena mungkin pria botak itu bisa melihat serangannya atau membuat suatu penghalang agar Nona Alvida bisa seketika terhempas jika mengenainya. Setelah berhasil menjatuhkan kapten mereka, sambil menunjukkan ekspresi seriusnya itu, si botak meminta para pasukan tersebut untuk tidak mengganggu bocah berkacamata itu. Mendengar hal tersebut, seketika para pasukan bajak laut itu langsung pada minta ampun dan memohon untuk dilepaskan. Mereka bahkan berjanji kalau setelah ini akan mencari pekerjaan yang lain dan berhenti menjadi bajak laut. Kejadian itu membuat si botak jadi bingung sendiri guys. Sambil tersenyum, dia juga meminta mereka semua untuk memberikan bocah itu sebuah kapal dan menyuruh mereka untuk meminta maaf atas semua yang terjadi. Sambil berkeringat dan tersenyum, para pasukan bajak laut itu mengiyakan semua permintaan dari Saitama. Kobi yang melihat kejadian tersebut tidak menyangka. Sambil menangis, dia berterima kasih kepada pahlawan itu. Beberapa saat kemudian, para bajak laut itu memberikan bocah tersebut sebuah perahu. Dan akhirnya Saitama bersama Kobi berlayar bersama. Dalam perjalanannya, si botak bercerita, berhubung dia tersesat di dunia yang aneh ini, Saitama ingin mencari petarung yang hebat sebanyak mungkin. Yang si botak maksud ini adalah para monster guys. Kobi yang mendengar hal itu bertanya, kenapa pria botak tersebut tidak bergabung dengan para pasukan angkatan laut saja? Karena di sana nanti dia akan dibayar, apalagi kalau bertarung melawan orang jahat, termasuk para bajak laut. Si botak malah bertanya balik, untuk apa dia harus melakukan hal semacam itu? Dia merasa baik-baik saja, meskipun masih menjadi pahlawan kelas B sekalipun. Tentu saja, Kobi yang mendengar peringkat pahlawan tersebut bingung. Saitama bertanya dan menawari bocah itu untuk ikut dengannya. Maksudnya menjadi pahlawan bersama. Bagi si botak, siapa tahu dengan dia bercerita soal monster barusan akan membuat bocah itu jadi tertarik. Selain itu, jika Saitama nanti menemukan seekor monster atau semacamnya, dia akan mengambil dan mengukuhkan dirinya sebagai seorang pahlawan. Tapi Kobi yang mendengar soal monster tersebut jadi semakin tidak mengerti dengan apa yang si botak maksudkan. Saitama yang melihat bocah itu tidak paham jadi malah bingung sendiri. Sambil berteriak, Kobi menjelaskan jika tidak ada monster di East Blue atau belahan dunia tempat mereka berada sekarang, kecuali kalau ke Laut Campbell. Mendengar hal itu, sontak saja membuat si botak juga ikutan kaget dan berteriak. Saitama sepertinya baru sadar guys, kalau dia telah tersesat di dunia lain. Menurutnya, tidak ada yang bisa dia lakukan jika tidak ada monster yang harus dia hadapi. Selain itu, kalau tidak ada monster, berarti tidak ada kenaikan kelas. Kobi menyarankan Saitama untuk bergabung dengan marinir saja, karena nantinya dia akan memiliki kesempatan untuk melawan para bajak laut. Namun, Saitama menolak mentah-mentah saran tersebut. Dan akhirnya, si botak benar-benar tersesat di dunia One Piece. Bagaimana kelanjutan cerita dari Saitama yang menaiki perahu bersama Kobi tersebut? Apakah benar setelah ini si botak tidak akan pernah bertemu dengan para monster-monster kuat? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter pertama telah berakhir.
Oke guys, itu tadi review cerita One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter pertama yang edisinya memperlihatkan Saitama bersama Koby yang menaiki sebuah perahu setelah sebelumnya selesai mengalahkan bajak laut Alvida, dan tentu saja dengan sekali pukul. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review chapter selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.